Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Alfiya bin Malik. Kita alhamdulillah sudah masuk kemarin di pembahasan al-mu'rab wal mabni. Kita masih sekarang melanjutkan bait ke 17. Kita baca. Kata beliau di bait yang ke-17, wa kaniyabatin. Ini masih melanjutkan sebab kata itu mabni. Sebab isim itu mabni. Sebab pertama kemarin sama dengan huruf. Sebab kedua sama dengan huruf secara lafaz. Yang kedua sama dengan huruf secara makna. Paham kan? Nah, sekarang sebab yang ketiga ke berikutnya. Wa kaniyabatin anil fi'li bila. Dan karena, itu alasan mabninya. Karena dia menggantikan kedudukan fi'il. Karena dia menggantikan kedudukan fi'il. Bila tanpa ta'asurin, tanpa terpengaruh, ya, wakaftiqarin ustila. Dan serta karena membutuhkan yang lain. Karena membutuhkan yang lainnya. Ini sebab keempat. Jadi pertama tadi, karena dia menggantikan kedudukan fi'il tanpa terpengaruh, yaitu tanpa perubahan. Tanpa perubahan. Kemudian yang kedua, yang keempat, karena membutuhkan yang lain, yaitu untuk menyempurnakan maknanya. Seperti isim mausul. Isim mausul, kenapa dia dianggap mabni? Karena butuh yang lain untuk menyempurnakan maknanya. Menyempurnakan maknanya. Kalau sebab sebelumnya itu, karena dia seperti menduduki kedudukan fi'il tanpa terpengaruh dengan amil misalnya. Maka hukumnya adalah mabni. Ini ya sebab ketiga dan keempat dari sebab isim itu mabni. Kita baca. Kata beliau asyabahut tsalitsu, sebab yang ketiga dari sebab isim itu di mabni, sabahun bin niyabati anil fi'il. Karena dia mirip dengan menggantikan dari fi'il. Maksudnya gimana itu? Qalu, mereka bilang, hunaka hurufun. Di sana ada huruf. Asbahat al-fi'il fil amal. Mirip dengan fi'il dalam hal beramal. Wala yu'malu fiha. Dan tidak diamalkan padanya. Artinya dia beramal tapi tidak diamalkan yang lain padanya. Paham ini? Dianya beramal. Tapi kata lain tidak bisa beramal pada dia. Itu seperti apa? Ka inna wa akhwatiha. Seperti inna dan saudari-saudarinya. Ini inna dan saudari-saudarinya beramal pada mubtada khobar. Tapi tidak ada yang bisa beramal padanya. Tidak bisa masuk huruf jar, tidak bisa. Paham kan? Aduh. Fahya ta'amalu la yu'mal fiha. Maka dia beramal tapi tidak diamalkan padanya. Yang lain beramal tapi yang lain tidak beramal padanya. Ini huruf dan fi'il. Jadi ada fi'il beramal, terus tidak diamalkan padanya. Seperti fi'il madhi. Ada huruf beramal, tidak diamalkan padanya. Berarti kalau ada isim yang begitu, beramal dan tidak diamalkan padanya, sesuatu, berarti mabni. Seperti fi'il dan seperti huruf. Paham ini sebabnya? Sebenarnya wahunaka asmaun ta'mal wala yu'mal fiha. Di sana ada isim beramal dan tidak diamalkan padanya. Maka fahiya mabni. Ini yang dimaukan. Maka dia hukumnya apa? Mabni. Karena dia menggantikan fi'il. Paham ini tadi? Menggantikan fi'il. Dari mana menggantikan fi'il? Karena fi'il itu beramal tapi tidak diamalkan padanya. Isim juga yang begitu. Kalau ada isim beramal dan tidak diamalkan padanya sesuatu, maka isim itu mabni. Misalnya antum bilang Zaidun, kitabun. Kitab ini bisa beramal pada setelahnya. Kitabu Zaidin. Beramal pada mudhafun ilaih. Terus sebelumnya bisa juga beramal pada dia. Min kitabi Zaidin. Ja'a kitabu Zaidin. Ro'aitu kitaba Zaidin. Berarti kitab mabni atau mu'rab? Mu'rab. Karena dia bisa beramal kepada setelahnya. Sebelumnya juga bisa beramal pada dia. Ini namanya dia ya'mal wa yu'mal fi.
dia beramal dan diamalkan padanya. Berarti dia mudhaf. Tapi ada di sana isim beramal setelahnya. Sebelumnya tidak bisa beramal padanya. Mabni. Paham ini? Maka dia hukumnya mabni. Contohnya apa? Mitlu asma'il af'al. Seperti isim fi'il. Isim fi'il kan beramal amalan fi'il. Tapi apakah berpengaruh dengan amil sebelumnya? Tidak. Maka isim fi'il mabni. Seperti apa? Contoh. Alaik. Hayhat. Wahan. Semua ini isim fi'il. Fahya ta'mal. Dia beramal. Karena isim fi'il beramal amalan fi'il. Wala yu'mal fiha. Tapi tidak diamalkan padanya. Mau antum masukkan huruf jar, dia tidak beramal padanya. Dia tidak beramal padanya. Fa'asbahat inna wa akhwatiha. Maka dia mirip dengan inna dan saudari-saudarinya tadi. Wa kaniyabatin alil fi'li bila ta'atsurin. Seperti dia, ini ucapan tadi. Seperti dia menggantikan fi'il tanpa ada pengaruh. Ya, pengaruh dari amil sebelumnya maksudnya. Pengaruh dari amil sebelumnya. Yaitu wa yusamma asyabahul istimali. Ini dinamakan dengan mirip secara penggunaan. Kan ada kemarin mirip secara lafaz, mirip secara makna. Kalau sekarang mirip secara penggunaan. Secara penggunaan. Terus B. Asyabahur rabi. Sebab yang keempat yang membuat isim itu mabni. Wakaftiqarin ussila. Dan seperti dia iftikar. Seperti dia membutuhkan yang lainnya. Dalam menyempurnakan maknanya. Al-iftikar. Fal asma'ul lati taftakiru ila jumlatin au shibhi. Maka isim-isim yang butuh kepada jumlah atau shibul jumlah. Paham kan? Yaitu isim mausul butuh pada jumlah atau shibul jumlah. Iftikaron muassalah, kebutuhan yang asal, takunu mabniyatan, maka dia menjadi mabni. Ini alasannya mabni isim mausul. Butuh kepada jumlah atau shibul jumlah. Li'annaha asbahatil hurufa fil iftikar. Karena dia mirip dengan huruf dalam hal butuh kepada sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Apa pengertian huruf yang kita pelajari di buku dasar? Kan begitu. Pengertian huruf dipelajari di buku dasar apa? Madalla ala ma'nan. Kalimatun dalat ala ma'nan fi goiriha. Jadi kalau ada juga kata menunjukkan atas makna. Tapi pada selainnya mirip dengan huruf. Maka dia hukumnya apa? Mabni. Mabni. Iya. Fal hurufu taftakiru ilal asma wa ilal af'al. Huruf itu ada yang butuh kepada isim dan ada yang butuh kepada fi'il. Liyatimma bihal makna. Untuk menyempurnakan maknanya. Maka kalau ada isim butuh kepada fi'il atau butuh kepada isim. Maka dia juga mabni. Ketika dia butuh menyempurnakan maknanya. Sama. Wa kadzalika id wa idza wa haitu. Demikian itu. Demikian pula seperti id. Idza. Ini semua isim sebenarnya nih. Id isim, ida isim, haitu isim, wal asmaul mausulah. Dan isim-isim mausul. Muftakiratun ila jumlatin. Butuh kepada jumlah. Liyatimma bihal makna. Untuk menyempurnakan dengannya maknanya. Fatakunu mabniya. Maka semua kata ini hukumnya apa? Mabni. Semua kata ini hukumnya mabni. Iya. Wa amma idza kana muftakiran ila ismin fala yadkhul. Adapun kalau dia butuh kepada isim. Tak butuh kepada isim? Tidak butuh. Tadi kan syaratnya butuh kepada jumlah. Nah, atau butuh kepada apa? Syibul jumlah. Adapun kalau butuh kepada isim. Maksudnya bukan jumlah. Iya. Fala yadkhul. Nah kan tidak masuk di sini. Seperti subhanallah. Kan setelahnya bukan jumlah. Bukan pula syibul jumlah. Fahiyya mulazamatun lil idhofah. Maka kata subhana selalu mudhof. Lakinna idhofataha ila mufrad. Akan tetapi mudhofnya itu ke mufrad. Ya kan? Syaratnya tadi yang mabni itu adalah setelahnya harus apa? Jumlah atau syibhul jumlah. Kalau idhofahnya ke mufrad.
fala tubna, maka tidak mabni. Jadi subhana memang selalu di fathah, tapi bukan karena mabni. Bukan karena apa? Mabni. Itu karena dia isim, ya dia maf'ul mutlak. Karena dia selalu sebagai maf'ulun mutlak. Baik. Perkataan penulis ustila, kebutuhan asal. Kebutuhan asal. Bimakna dalam artian taftakiru iftikoron aslian. Dia butuh kepada setelahnya itu dengan kebutuhan yang asal. La torian, bukan terkadang butuh, terkadang tidak. Bukan. Harus kebutuhan asal. Ya. Yang tidak pernah dia terpisah darinya. Misal contoh ya, yang tidak asal. Al-idhofa ghairul mu'assalah. Idhofa yang tidak asal. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qala Allahu hadha yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Ini yauma mudhaf. Yanfa'us shadiqina, ini mudhafun ilai. Jumlahnya sebagai mudhafun ilai. Jumlahnya ini sebagai mudhafun ilai. Tapi apakah yaumu selalu mudhaf? Paham kan? Itu pertanyaannya. Apakah yaum selalu mudhaf ke jumlah? Paham ini? Apakah dia selalu butuh pada jumlah setelahnya? Jawabannya apa? Tidak, karena boleh al-yaum, boleh yauman tanpa mudhafun ilai. Berarti kebutuhannya tidak asal. Kata beliau fa yaum mudhaf. Jumlah setelahnya mudhafun ilai. Akan tetapi idhofa ini tori'ah. Iya, hanya tori, kadang muncul. Kadang muncul. Fa idhofatu yaum ilal jumlati ba'daha laisat mu'assalah. Maka idhofanya yaum pada jumlah setelahnya bukan asal. Kenapa? Liimkanin fikakiha anha, karena mungkin dia terpisah darinya. Karena mungkin dia terpisah darinya. Karena mungkin dia terpisah darinya. Terus selesai isim mabni. Setelah itu beliau sebutkan yang mu'rab. Baik. Kata beliau wa mu'rabul asma, dan isim yang mu'rab adalah ma qad salima, apa yang terbebas, selamat, min syabhil harfi, dari keserupaannya dengan huruf, ka'ardin wa suma, seperti lafaz ard dan suma. Paham kan? Jadi kan dia mabni kalau mirip dengan huruf. Berarti yang mu'rab yang selamat dari kemiripan dengan huruf. Kata beliau lamma dzakarul mabni, tatkala beliau sebutkan yang mabni minal asma dari isim, ittadhal mu'rab, jelas mu'rab itu sendiri. Wa bididdiha tatabayyanul asya'a, dengan lawannya akan jelas segala sesuatu. Lakin akan tetapi zadahu idohan, belum menambah penjelasannya. Fadzakara, maka beliau sebutkan annal mu'raba, bahwasanya mu'rab itu adalah ma salima min syabahil harf, apa yang selamat dari kemiripannya dengan huruf, wa matsala bis sahih, dan beliau contohkan dengan sahih ka ardin, dengan kata ardin yaitu sahih akhirnya, wabil mu'tal, dan beliau contohkan dengan yang mu'tal ka suma, seperti suma. Suma itu dia adalah lugatun fil ismi, yaitu dia salah satu logonya isim. Ismun, salah satu logonya suma. Salah satu logonya adalah suma. Terus, baik. Beliau lanjutkan di bait ke-19 terkait dengan fi'il yang mabni. Fi'il yang mabni. Kata beliau, wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunya, dan fi'il amr dan fi'il madi keduanya mabni. Baik. Kata beliau lamman taha minal asma'i, tatkala beliau selesai dari isim, intaqala ilal af'ali, maka beliau berpindah ke fi'il. Wa bayyana, dan beliau menjelaskan annal fi'il al madi, bahasanya fi'il madi, wal amr dan fi'il amr mabniyan, keduanya mabni. Ammal madi fa mabniun bittifaq, adapun madi mabni berdasarkan kesepakatan. Wa ammal amru fa mabniun ala sahih, maka adapun fi'il amr maka mabni di atas pendapat yang sahih. Fabinaul madi ala,
dan mabninya fil madi di atas. Al-awwalu ad-dhamm, di atas dhamma. Kapan? Idza tasala bihi wawul jamaah, kalau bersambung dengannya waw jamaah. Contoh dahabu dan sa'au. Ya, cuman dahabu dhamma dhahirah, sa'au dhamma muqaddarah. Iya, di atas alif yang dihilangkan. Asalnya kan sa'au. Sa'au. Paham kan? Ada alif yang dihilangkan. Ya, karena bertemu dengan dua sukun, yaitu waw jamaah. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah as-sukun. Yang kedua mabni di atas sukun. Kapan? Idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Jika bersambung dengannya dhamir rafa' yang berharokat. Nah, contoh kumtu wa kumna. Itu jelas. Kemudian yang ketiga al-fath, mabni di atas fathah, yaitu fi wadalik. Pada selain itu, maka mabni di atas apa? Fathah. Ka alif litnain, seperti kalau bersambung dengan alif litnain. Nah, contoh dahaba, au dhamiru nasbin, atau bersambung dengan dhamir nasab. Contoh akramaka, akramahu, akramana. Au ta'ut ta'nitsi, atau bersambung dengan ta ta'nits, as-sakinah. Ta ta'nits as-sakinah. Contohnya dahabat, darasat. Au lam yattasal bihi syai', atau kalau dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun, seperti koma wa sa'a. Koma untuk fathah dhahira, sa'a untuk fathah muqaddara. Baik, rasamnya adalah dhamma kalau bersama dengan waw jamaah seperti dahabu sa'u. Sukun kalau bersama dengan dhamir rafa' mutahari seperti kumtu kumna. Fathah pada selain itu seperti alif itnain, diulang tadi itu. Atau seperti dahaba atau dhamir nasab seperti akramaka akramahu, akramana, atau ta'tanis seperti dahabat, darasat, atau tidak bersama dengan sesuatu seperti koma dan sa'a. Baik. Kata beliau madi itu tidak punya kedudukan dalam i'rab. Ini asalnya ya. Asal daripada fi'il madi tidak punya kedudukan dalam i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Illa kecuali ayyakuna fi'ila syartin au jawabi. Kecuali fi'il madi itu menjadi fi'il syarat atau jawaban syarat. Antum bilang in kumtu, in kumta kumtu, in kumta kumtu. Fi'il madi sebagai fi'il syarat dan jawaban syarat. Ada mahalnya. Fayakunu mabniyan fi mahali jazmin. Maka dia mabni tapi berada dalam kedudukan apa? Jazm. Mabni berada dalam kedudukan jazm. Wala yakunu fi mahali nasbin. Dan tidak akan pernah ada fi'il madi berada dalam kedudukan nasab. Au raf'in atau rafa. Abadan selama-lamanya. Ini faedah. Jadi fi'il madi itu, ya fi'il madi itu irham, ya itu potong rambutnya. Fi'il madi itu kalau punya mahal, maka mahalnya adalah jazm. Tidak pernah fi'il madi itu antum bilang fi mahali raf'in atau fi mahali nasbin. Itu faedah berharga sekali. Jadi kalau dia punya mahal, pasti jazm saja. Nah, tidak ada itu i'rabnya. Fi'il madi mabni fi mahali raf'in. Jangan bilang ja'a Zaidun. Antum bilang ja'a fi'il madi mabni fi mahali raf'in mubtada di awal kalimat. Tidak ada begitu. Atau fi mahali nasbin. Tidak. Dia ini hanya kalau punya kedudukan jazm saja. Itu pun kalau dia sebagai fi'il syarat atau jawaban syarat. Nah, ini penting sekali Masya Allah. Yang beliau katakan ini. Iya. Jadi berada dalam, tidak berada di mahal nasab dan rofa. Abadan beliau pastikan selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Wa ammal amru adapun fi'il amr. Fama baniun ala sahih. Kama taqaddam. Maka mabni di atas pendapat yang sahih sebagaimana tadi yang telah lewat. Karena ada yang menyelisih di sana, yaitu ammal kufiyun, adapun orang Kufa. Fayarawna, maka dia memandang orang Kufa annahu mu'rab. Ini pendapat orang Kufa tentang fil amr. Menurut orang Kufa mu'rab. Ini masalah. Dia paksakan dirinya kalau bilang mu'rab ini. Gimana itu? Dia bilang majzumun bilamil amr. Itu fi'il amr dijazam dengan lamul amr. Berarti mu'rab. Nah, gimana itu? Ceritanya bilamil amr muqaddaro. Ada lamul amr yang dihilangkan. Lamul amr yang dihilangkan.
Wa yakulun, mereka bilang, huwa muqtata'un minal mudhari. Berarti dia kan diambil dari fi'il mudhari. Fa aslu uktub, maka asal uktub litaktub. Uktub itu asalnya litaktub bilamil amr, dengan lamul amr. Tsumma hadzafna lamul amr, ini sejarahnya. Kemudian kami hilangkan lamul amr takfifan, untuk meringankan lafaz. Fa asbahat taktub, maka dia menjadi taktub. Fa hadzafna ta, kemudian kami hilangkan ta'nya yang di awal. Hatta yaltabis bil mudhari, supaya tidak sama dengan fi'il mudhari. Ghairul majzum, yang tidak majzum. Ya, wal kaf sakina, kemudian setelah hilang ta di awal, berarti kaf kan sukun, kan taktub. Hilang ta, sukun kan kafnya. Fahtajna ila an na'tiya bihamzatil wasli, maka kita butuh mendatangkan hamzah wasal. Linnutki bisakin, supaya bisa mengucapkan yang sukun. Fakulna uktub. Paham cerita kalau siapa ini? Orang Kufi. Tapi yang benarnya dia mabni. Tidak perlu dibilang lamul amr. Karena nanti kita akan mendukung pendapatnya orang sesat. Orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan fi'il amr tidak punya sigo. Kenapa mereka memang bilang tidak punya sigo? Tidak punya bentuk. Karena mereka memang mengatakan kalamullah itu Al-Quran, huruf, lafaz, tidak berlafaz, tidak berhuruf. Itu lafaznya Muhammad. Itu orang Asy'ariyah. Na'udzubillah. Nah, kalau kita pendapatnya Kufa, mendukung juga. Karena akan jadi nanti fi'il amr tidak punya sigo. Karena itu adalah asalnya dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, fi'il amr dibuat memang dari fi'il mudhari. Tasrifnya. Iya kan? Bukan fi'il mudhari yang dihapus tadi semua itu. Iya. Karena asalnya tidak takdir. Ini awal fi'il amr. Kemudian berikutnya itu insyaallah keadaan fi'il amr. Kita baca lagi di pertemuan besok sambil melanjutkan dengan bait berikutnya insyaallah ta'ala. Tadi baru sepotong dari bait yang ke-19. Bait pertamanya. Alhamdulillah. Ismun itu asalnya adalah suma. Kemudian dihilangkan alif di akhir, ditambahkan alif di awal. Ismun. Bukan semakna, memang ismun. Nah, ismun ini bisa suma. Nah, alhamdulillah.